Hello everyone and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. Jadi ini ada perubahan besar terjadi di markas PW ini. Indonesia kalau tidak ikut standar ini, Indonesia bisa hancur dan bubar. Jadi Prabowo itu tukang tipu. Indonesia itu negara tukang tipu dan negara konspirasi. Dibentuk karena negara konspirasi itu untuk kuasai kekayaan alam di luar Pulau Jawa itu. Presiden di Indonesia semua tuh omong kosong. Oligarki backup mereka jadi presiden, mereka tuntut kasih kembali duitnya mereka lewat proyek-proyek seperti begitu. Jadi proyek MBG lah, proyek PSN lah, itu semua tukang tipu semua. Jadi West Papua Liberation Organization, WPLO, kita sekarang berjuang pakai otak, bukan berjuang pakai lutut, jalan tipu sana, jalan tipu sini. Dari sekarang kita mulai bergerak. Kita bergerak silent. Dulunya kan NKRI itu sendiri, hanya Pulau Jawa saja. Terus negara RIS itu kan itu di luar Pulau Jawa itu, yang di hasil KMB itu. Nah, jadi dari hasil KMB itu diakuinya negara RIS, Republik Indonesia, dan di mana di dalamnya tuh ada negara Borneo, ada negara NKRI itu yang Jawa itu. Prabowo itu pelanggar HAM besar. Papua merdeka tetap kita gugat Prabowo dengan kasus Mapenduma ke Mahkamah PBB. Dan itu tetap ada video dokumenternya, arsipnya, saksi-saksi semua yang ikut dalam situ semua ada. Jadi Prabowo kok melari kemana? Tetap kita Papua mereka tongang seret kau ke Mahkamah Internasional. Sekarang pembangunan di Jawa, pergi pinjam uang di Cina sana dengan bank-bank di dunia ini pakai bank kereta cepat di Jawa sana. Nah sekarang kira-kira Pulau Jawa bisa bayar itu utang NKRI yang sebanyak ini pakai Pulau Jawa punya hasil dari mana? Pejabat Papua ini paling goblok di muka bumi ini. Rakyat Papua cuma 600.000 saja kok. Kamu nih 600.000 ini seperti hidup di dalam parasit benalu kaum edar Indomie, sama seperti aborigin sana. 600.000 saja mau lawan hampir 400 juta rakyat Indonesia dari mana? Jadi seperti telur di ujung tanduk, kalau tidak bergerak habislah kau. Jadi pejabat Papua jangan otak mati. Kamu pikir anak cucu kalian, jangan pikir kamu punya generasi sekarang saja. Papua merdeka tidak perlu bongkar kekayaan alam itu. Kita hidup dengan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan kita jaga kita hutan saja, negara-negara bayar kita. Dan penduduk cuma 600 juta itu saja nanti menjadi penduduk terkaya di muka bumi ini. Kita gugat sampai dimanapun, tetap kita menang. Mau masuk ke PBB, mau masuk ke Kongres Amerika, mau masuk ke Parlemen Australia, mau masuk ke Parlemen Uni Eropa, pasti kita menang. Kita bisa tunjukkan bukti-buktinya. Jadi di Papua itu, organisasi-organisasi ini, pejuang-pejuang Papua ini, tidak mampu punya keahlian untuk menggali semua informasi yang dulu dikubur, disembunyikan 60 tahun lebih, 64 tahun ini. Cuma batari merdeka saja, bicara pelanggaran HAM, hutan, omong kosong. Itu perjuangan LSM itu. Jadi harus punya ini dulu, baru kita gugat Indonesia secara hukum. Tahu sejarah dulu, dari sejarah ini kita bisa tahu status hukum Papua, baru kita gugat. Kalau tidak nanti kau pentembok, dunia tidak akan dengar kita. Karena apa yang gugat, alasannya tidak benar, tidak masuk akal, dan tidak ada buktinya. Manuskrip Papua. Selamat malam semua para pemirsa dimanapun berada. Ya, pada kesempatan kali ini saya John Nari dari Amerika Serikat mau bincang-bincang komentar sedikit tentang strateginya Prabowo kasih hancur negara Indonesia. Yaitu pertama, dipangkas, alasannya hemat anggaran. Anggarannya dipangkas dari seluruh provinsi, terus dipakai katanya untuk Danantara. Nah, dengan pakai dana itu lagi untuk MBG dan Koperasi Merah Putih. Nah, anggaran yang dipangkas ini dipakai untuk Koperasi Merah Putih dan MBG. Jadi terjadi kasus korupsi di itu, dana itu. Jadi anggaran itu dipangkas, dikasih ke MBG dan Koperasi Merah Putih untuk dikorupsi. Nah, selain itu, dia bongkar hutan di seluruh Indonesia, alasan untuk proyek strategis nasional. Padahal nasional dari Hong Kong itu ternyata yang punya kan oligarki. Untuk dia harus kembalikan uang-uangnya mereka waktu saat dia kampanye jadi presiden. Jadi oligarki itu tuntut dia harus ambil tanah-tanah rakyat, supaya tanah-tanah itu diambil, dibayar dengan harga murah kayak di Merauke dengan 300.000 per meter persegi. Tanah-tanah itu diambil untuk diberikan kepada oligarki yang support dia jadi presiden Republik Indonesia itu. Nah, jadi tanah-tanah itu dirampas pakai kekuatan militer diturunkan.
Alasannya proyek strategis nasional. Padahal itu milik oligarki semua. Nanti ditanam proyek, misalnya di Papua proyek sawah, tebu, katanya begitu. Tapi nanti kan tidak tahu, pasti nanti bukan yang sawah dan tebu tapi berubah jadi kelapa sawit. Contohnya sudah terjadi di Papua begitu. Mereka masuknya pakai alasan jagung lah, alasan sawah lah, macam-macam. Padahal nanti berubah jadi sawit semua. Jadi ini oligarki ini, mereka tuntut Prabowo untuk kembalikan duit mereka waktu kampanye. Maka itu dipakai untuk Prabowo, alasannya pakai proyek strategis nasional, padahal omong kosong besar itu. Diambil tanah-tanah rakyat, setelah itu nanti diekspor hasilnya. Untuk itu, oligarki itu punya saham. Sedangkan penduduk asli lokal di situ tidak punya saham sama sekali di perusahaan-perusahaan itu. Baik kelapa sawit maupun sawah, tebu di Papua itu. Jadi masyarakat Papua ini harus mengerti, kamu yang punya tanah, punya hak ulayat atas tanah itu, kamu harus bentuk satu lembaga untuk lawan Prabowo dengan oligarki itu. Minta saham, kamu dapat berapa persen. Jangan jual tanah, tapi tanah milik kalian tetap dan harus bagi saham. 50%, 50-50. Kalau tidak mau, silakan bawa pulang kau punya alat-alat dengan militer dan TNI yang backup itu. Kamu tidak punya hak atas tanah Papua. Sekarang ini dunia ini lagi berubah. Di PBB ini sekarang terjadi perkembangan besar di dalam markas PBB bahwa mulai isu indigenous people atau masyarakat pribumi ini sekarang lagi berpengaruh besar di markas PBB. Dan PBB ini dulunya tidak itu, tapi sekarang mulai. Badan PBB yang pertama kali mendukung indigenous people itu yaitu ILO. Atau International Labor Organization, organisasi buruh internasional. Dan sekarang badan-badan PBB yang lain ikut mendukung perubahan besar tentang hak-hak penduduk pribumi di seluruh dunia. Dulu PBB ini belum ada itu. PBB hanya bisa dimasuki oleh negara-negara. Sekarang bukan hanya negara-negara, terus dibuka lagi untuk LSM. Sekarang dibuka lagi untuk organisasi masyarakat sipil. Sekarang yang terakhir, perkembangan yang terakhir terbaru adalah organisasi-organisasi masyarakat pribumi seluruh dunia. Jadi ini ada perubahan besar terjadi di markas PBB ini. Indonesia kalau tidak ikut standar ini, Indonesia bisa hancur dan bubar. Jadi Prabowo ini, negara Indonesia itu dibiayai oleh kapitalis untuk membentuk negara Indonesia itu. Dulunya kan NKRI itu sendiri, hanya Pulau Jawa saja. Terus negara RIS itu kan, itu di luar Pulau Jawa itu. Yang di hasil KMB itu. Jadi dari hasil KMB, itu diakuinya negara RIS, Republik Indonesia, dan di mana di dalamnya tuh ada negara Borneo, ada negara NKRI. NKRI itu yang Jawa itu. Jadi Amerika yang membantu Soekarno dulu paksa Belanda buat perjanjian Renville di atas kapal perang Amerika di Teluk Jakarta bulan pokoknya tahun 49 tuh. Nanti dipaksa di situ menuju ke KMB. Nanti di KMB baru Indonesia dikasih merdeka dalam bentuk negara federal, RIS itu, Republik Indonesia. Tapi Amerika kewalahan, tidak bisa ambil kekayaan alam di luar Pulau Jawa. Makanya pakai Soekarno ini hanya segelintir orang buat segelintir orang ini buat negara kesatuan Republik Indonesia, dibuat negara kesatuan supaya Jawa saja yang kontrol. Presidennya harus orang Jawa, menteri luar negerinya harus orang Jawa, menteri dalam negerinya harus orang Jawa, panglima tertingginya harus orang Jawa, dan posisi-posisi penting itu harus dipegang oleh orang Jawa. Sekarang Presiden Prabowo ini juga orang Jawa, bajingan itu. Dia ini lebih jahat sama dengan dia punya bapak mantu Soeharto itu. Dia itu pembunuh. Dulu operasi militer di Mapenduma, pembebasan Sandra, dia harap gampang. Orang TPN sudah lepas itu Sandra baik-baik, ditaruh di kampung di Mapenduma itu, udah lepaskan baik-baik. Masyarakat percaya helikopter Palang Merah yang bisa datang ambil Sandra. Ternyata helikopter Palang Merah Internasional tuh yang datang bukan Palang Merahnya, tapi tentara bayaran yang pakai helikopter Palang Merah itu. Terus diikuti oleh helikopter TNI lagi. Hambur itu masyarakat sembarang di situ. Prabowo itu pelanggar HAM besar. Papua merdeka tetap kita gugat Prabowo dengan kasus Mapenduma ke
Mahkamah PBB. Dan itu tetap ada video dokumenternya, arsipnya, saksi-saksi semua yang ikut dalam situ semua ada. Jadi Prabowo kok melari kemana? Tetap kita Papua mereka tonggak seret kau ke Mahkamah Internasional. Nah, jadi Prabowo ini orang jahat. Dia pakai alasan proyek nasional, tapi padahal itu untuk kepentingan oligarki di Jakarta itu. Jadi mereka pakai oligarki ini paksa dia untuk ambil itu aset-aset rakyat di situ. Jadi masyarakat di Papua harus jeli, harus membentuk lembaga-lembaga masyarakat. Kamu punya lembaga masyarakat asli suku di situ. Contohnya LNG di Bintuni. LNG, BP, itu satu kapal kontainer, itu dia punya pendapatan, dia jual, itu sampai 600 triliun. Satu kapal tuh. 600 miliar kalau tidak salah. 600 miliar itu itu dana APBN yang dibagi Jakarta untuk satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua itu. Jadi Bintuni itu bisa dapat dari satu kapal saja cukup bisa bangun itu masyarakat di Bintuni. Dan terutama masyarakat di Bintuni itu tidak punya saham di LNG Tangguh itu. Yang punya saham itu siapa? Dulunya kan Raja Inggris sendiri punya anak laki-laki nih, Pangeran Andrew. Pangeran Andrew punya anak, punya perusahaan BP itu yang punya saham di itu LNG. Terus dengan Kaisar Jepang punya perusahaan namanya Nippon Oil Exploration. Nah, Nippon Oil Exploration ini yang punya saham di situ. Nah, sekarang Cina sudah masuk, Sinok sudah masuk punya saham di sana lagi. Di LNG di Bintuni. Terus ada dua perusahaan oligarki Indonesia yang namanya BP Moturi sama BP Berau. Saya tidak tahu itu oligarki siapa yang dari Indonesia punya itu saham di dalam sisanya. Nah, silakan masyarakat lokal di LNG di Bintuni yang 7 suku ini mana punya saham di dalam? Tayakis tidak ada sama sekali. Jadi masyarakat di Bintuni 7 suku ini harus sadar bentuk lembaga, organisasi, dan kamu perjuangkan kamu punya hak itu. Kamu punya lembaga itu kamu buat, kamu bisa kontak saya bantu kalian untuk registrasi ke PBB lagi untuk kamu bisa perjuangkan kamu punya hak-hak sebagai penduduk asli yang punya tanah, punya LNG itu. Raja Inggris dengan Raja Kaisar Jepang dengan Cina orang tidak punya hak itu, dengan oligarki Indonesia tidak punya hak atas sumur-sumur minyak yang di Bintuni itu. Dan itu saya sendiri dulu kerja, saya lihat dengan mata kepala. Itu Nippon Oil Exploration punya hasil foto udara seismik. Itu minyak di antara Bintuni sampai Kokas sampai Kaimana, Fak-Fak bawah sana itu wah paling banyak itu. Sumur-sumur terperangkap di daratan itu paling banyak. Itu di Sorong Selatan juga sampai Sorong juga banyak. Nah, jadi masyarakat harus sadar, kamu harus bangkit untuk lawan Prabowo dengan dia punya oligarki itu. Dia bikin hancur hutan di Papua. Sekarang pembangunan di Jawa, pergi pinjam uang di Cina sana dengan bank-bank di dunia ini pakai bank kereta cepat di Jawa sana. Nah sekarang kira-kira Pulau Jawa bisa bayar itu utang NKRI yang sebanyak ini pakai Pulau Jawa punya hasil dari mana? Dari Hong Kong. Nanti kamu dari luar Jawa terutama Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dengan Sumatera, Aceh, nah, punya hasil bumi itu yang dipakai untuk bayar itu utang luar negeri yang pakai bangun Jawa itu. Jadi jangan mau jadi binatang untuk diatur. Kamu punya tanah, punya kekayaan, kamu harus otak main. Pejabat Papua ini paling goblok di muka bumi ini. Bayangkan saja kita punya LNG di Bintuni, kita punya minyak di Sorong, itu ada Petrocina, ada Pertamina, ada Arargas di Sorong. Terus LNG di Bintuni, Freeport. Belum lagi yang kemarin Prabowo ketemu bilang punya hasil eksplorasi. Hasil eksplorasi itu mereka cuma datang hitung dia punya cadangan, dimasukkan di dalam aset negara. Nah, untuk cadangan emas negara naik, rupiah bisa turun. Karena cadangan emas Indonesia ada itu. Yang masih terperangkap di bawah perut bumi itu. Dihitung tambah dengan yang ada sekarang yang dari Freeport punya masuk ke Gresik, diolah di situ, baru PT Aneka Tambang Antam itu sebagai BUMN milik negara di bawah Main ID. Nah, dalam PT Antam ini minta 30 ton per tahun
emas dari Gresik kasih masuk ke itu Antam itu supaya bikin cadangan emas Indonesia naik supaya rupiah bisa turun. Jadi selama ini Indonesia bisa bertahan karena emas Papua. Rupiah bisa bertahan karena emas Papua. Kalau tidak, NKRI bisa bubar. Jadi orang Papua harus berdiri sendiri, urus dia punya kekayaan alam sendiri. Rakyat Papua cuma 600.000 saja kok. Itu data sensus UP4B itu saya dapat bocoran dari situ. Ternyata itu orang Papua asli cuma 600.000. Nah, 600.000 ini yang 2 juta lebih itu kan orang Indonesia. Kamu nih 600.000 ini seperti hidup di dalam parasit benalu kaum edar Indomie ini. Mereka ini nanti masuk dan ambil kamu di situ, kamu akan tersingkir dan habis di atas tanah airmu sendiri. Sama seperti aborigin sana. Ya 600.000 saja mau lawan hampir 400 juta rakyat Indonesia dari mana? Jadi seperti telur di ujung tanduk, kalau tidak bergerak habislah kau. Nah, jadi masyarakat ini harus sadar, buka mata, dan segera masa depan generasi yang akan datang itu ditentukan oleh generasi sekarang ini. Kalau generasi sekarang ini tidur diam, generasi yang akan datang hancur. Jadi pejabat Papua jangan otak mati. Kamu pikir anak cucu kalian, jangan pikir kamu punya generasi sekarang saja. Kamu nanti akan habis. Ya 600.000 saya contoh saja seperti kau uang 600.000 terus saya uang 400 juta. Saya uang 400 juta ini saya datang tutup kamu dengan 2 juta saya kau uang 600.000 itu kalah habis mati di atas kamu nenek moyang sendiri. Jadi harus sadar, harus bergerak cepat supaya kekayaan alam kita itu kita pakai sendiri untuk mengurus kita punya nasib dan masa depan. Papua merdeka itu, Papua akan menjadi negara terkaya di muka bumi ini. Amerika akan kalah, mata uang dolar akan kalah dengan mata uang Papua New Guinea Golden. Dan kita pasti terkaya. Timur Tengah sekarang mata uang terbesar kan dinar. Di Kuwait sana, padahal cuma hidup dengan hasil minyak saja. Tidak punya hutan, tidak punya tempat laut pariwisata kayak kekayaan alam yang lain macam agraria. Papua merdeka kan tidak perlu bongkar kekayaan alam itu. Kita hidup dengan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan. Dan kita jaga kita hutan saja, negara-negara bayar kita. Dan penduduk cuma 600 juta itu saja nanti menjadi penduduk terkaya di muka bumi ini. Jadi pakai otak, pikir yang akan datang. Kalau kamu tinggal diam, tunduk makan Indonesia punya tai, selesailah. Kamu akan habis sendiri kayak aborigin di Australia dengan Indian di Amerika ini. Jadi harus bergerak cepat. Jangan lengah, harus maju. Jadi Prabowo itu tukang tipu. Indonesia itu negara tukang tipu dan negara konspirasi. Dibentuk karena negara konspirasi itu. Untuk kuasai kekayaan alam di luar Pulau Jawa itu. Jadi harus sadar bangkit. Kayak rakyat Aceh kemarin, salut untuk mereka. Mereka berani pegang jati diri mereka. Yaitu bendera Papua itu. Bendera Aceh itu. Orang Papua juga jangan takut. Bendera itu harga diri kalian. Jangan takut untuk diinjak-injak oleh bangsa Indonesia Jawa itu. Jadi Prabowo ini jangan dengar dia omong kosong besar. Dia bilang bangun Indonesia itu tipu, pencuri uang dari pemerintah seluruh Indonesia, pangkas-pangkas bilang efisiensi padahal omong kosong. Pakai kasih ke MBG untuk korupsi semua uang-uang yang tadi dia curi dari efisiensi itu. Nah, selain dia curi dari efisiensi itu untuk dikorupsi kembali oleh kontraktor-kontraktor yang dulu backup dia jadi presiden Indonesia itu. Nah, jadi dengan proyek PSN itu sudah jelas. Itu proyeknya oligarki yang kasih dia uang untuk kampanye kemarin. Presiden di Indonesia semua tuh omong kosong. Oligarki backup mereka jadi presiden. Mereka tuntut kasih kembali duitnya mereka lewat proyek-proyek seperti begitu. Jadi proyek MBG lah, proyek
apa PSN lah, itu semua tukang tipu semua. Abu nawas semua. Jadi rakyat Papua harus sadar, dan masyarakat di LNG di Bintuni 7 suku, kamu harus tuntut kamu punya hak atas kamu punya sumur gas itu. Dan kamu harus minta saham 50%. Harus. Kamu bentuk kamu punya lembaga masyarakat di situ, baru kamu kontak saya. Dan kita akan mainkan, kamu bisa gugat sampai ke manapun, ke pengadilan manapun, kamu bisa gugat untuk kamu punya saham. Supaya uang itu, saham itu untuk atur kamu punya generasi situ, 7 suku itu, maupun tanah Papua pun juga kamu bisa membiayai seluruh Papua, dan satu Indonesia pun juga bisa. Jadi begitu, jangan takut. Jadi West Papua Liberation Organization, WPLO, kita sekarang berjuang pakai otak, bukan berjuang pakai lutut, jalan tipu sana, jalan tipu sini. Jadi kita fight untuk kebenaran. Selama kita benar, jangan takut. Kecuali kita salah boleh. Jadi tetap semangat dan fight terus. Rakyat Merauke, kamu jangan tidur. Kamu harus tuntut kembali saham-saham, ambil kembali dari proyek PSN yang ada di Merauke sana. Terus masyarakat Moi, masyarakat Kokoda yang punya minyak di Sorong, yang perusahaan Pertamina dengan Aral Gas ambil, kamu bentuk lembaga, kamu fight untuk kamu punya saham harus ada di dalam. Saham itu kamu punya uang di dalam situ dulu, baru bisa membiayai kamu di situ. Jadi jangan dengar pembangunan omong kosong di Papua itu. Freeport pun juga begitu, masyarakat Amume, Kamoro, mereka fight sampai cuma dikasih saham 1% yang dikelola oleh lembaga masyarakat di sana yang namanya LPMKK itu. Jadi harus buka mata, jangan tidur. Dari sekarang kita mulai bergerak. Jadi WPLO, pasukan WPLO dimanapun berada, tetap stay. Tidak perlu promosi. Kita bergerak silent. Tidak perlu pamer diri. Siapa kita. Nanti Bin dan Kopas jalan pangkas habislah kita. Jadi kita main di bawah tanah. Jadi tetap semangat. Masyarakat yang punya hak-hak, contoh di di Grimes sana di Jayapura, itu kelapa sawit ambil bongkar hutan tanah di situ, masyarakat di situ tidak punya lembaga untuk gugat itu kelapa sawit, supaya masyarakat juga punya saham di situ. Nah, jadi harus begitu. Gugat semua tanah-tanah di situ. Harus masyarakat punya saham. Bila perlu tanah-tanah yang dirampas oleh TNI Polri kayak di Biak, masyarakat kompak ambil kembali. Kamu kontrak saja itu tidak ada hak lain yang dibayar situ. Kontrak saja TNI Polri yang bangun pangkalan-pangkalan di Biak itu, masyarakat harus kompak, dan bila perlu suruh mereka bayar uang rental lah, uang sewa begitu. Jadi tanah-tanah tidak perlu dijual untuk orang itu. Pencuri semua itu. Prabowo dan dia punya kabinet semua pencuri omong kosong Abu Nawas itu. Jadi tetap semangat, fight terus bersama West Papua Liberation Organization. Kita fight sampai kita punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Harus dikembalikan, dan kita berdiri sebagai bangsa yang merdeka di atas tanah leluhur kami sendiri. Karena tanah Papua itu hanya dititip ke Indonesia. Indonesia itu hanya wali saja. Pangeran Bernard punya proposal ke Amerika, John Kennedy, yang mereka pertemuan di Virginia untuk merancang perjanjian New York itu pun proposalnya kan harus buat Papua dalam sistem perwalian. Karena mereka pura-pura oke, terima. Jadi Belanda tanda tangan itu perjanjian New York. Setelah itu dibuatlah perjanjian Roma untuk atur tentang perwalian itu. Tapi cuma perjanjian New York yang disahkan oleh Majelis Umum PBB, sedangkan perjanjian Roma tidak disahkan. Nah, ini penggelapan sejarah ini yang orang Papua tidak tahu. Jadi status Papua ini dipindahkan dari non self governing territory ke trust territory. Makanya tidak ada undang-undang Republik Indonesia mensahkan Papua menjadi provinsi 27 di Negara Kesatuan Republik Iblis itu, NKRI itu. Jadi Papua itu hanya dititip. Kita gugat sampai dimanapun, tetap kita menang. Mau masuk ke PBB, mau masuk ke Kongres Amerika, kamu masuk ke Parlemen Australia kan,
mau masuk ke Parlemen Uni Eropa kah, pasti kita menang. Kita bisa tunjukkan bukti-buktinya. Jadi di Papua itu, organisasi-organisasi ini, pejuang-pejuang Papua ini, tidak mampu punya keahlian untuk menggali semua informasi yang dulu dikubur, disembunyikan 60 tahun lebih, 64 tahun ini. Cuma batanya mereka saja, bicara pelanggaran HAM, hutan, omong kosong. Itu perjuangan LSM itu. Jadi harus punya ini dulu, baru kita gugat Indonesia secara hukum. Tahu sejarah dulu, dari sejarah ini kita bisa tahu status hukum Papua, baru kita gugat. Kalau tidak nanti kau tembok, dunia tidak akan dengar kita. Karena apa yang gugat, alasannya tidak benar, tidak masuk akal, dan tidak ada buktinya. Jadi, sementara begitu dulu, sampai di sini, kita akan lanjut di pembicaraan kita yang lainnya. Tetap semangat, bersama WPLO, pasti kita menang. Merdeka. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Yang